Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergina Puspita Herawan. Saya apoteker di bidang sumber daya kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di bidang sumber daya kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, yang berjudul Pengelolaan Logistik Obat di Kabupaten Cirebon. Latar belakang kegiatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan PPPK. Dan juga Keputusan Kepala LAN Nomor 289/PDP-PDP-07/2022 tentang pedoman orientasi PPPK. Permasalahan yang sering muncul terkait pengelolaan obat yakni perencanaan yang tidak akurat, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakcocokan antara kebutuhan dan pasokan obat, serta kondisi wilayah dan pola penyakit yang bervariasi di setiap daerah mempengaruhi kebutuhan obat yang berbeda-beda. Alur manajemen obat dimulai dari perencanaan. Perencanaan obat menggunakan sistem bottom up, yaitu proses perencanaan kebutuhan obat secara berjenjang yang didasarkan pada laporan pemakaian obat dan permintaan obat di masing-masing unit fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu permintaan. Permintaan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan obat di Dinas Kesehatan berdasarkan sistem FIFO dan FIFO, yaitu barang yang masuk dan kadaluarsa terlebih dahulu maka segera dikeluarkan. Yang keempat yaitu distribusi. Distribusi dilaksanakan di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berdasarkan jadwal yang telah disepakati bersama. Yang kelima yaitu pencatatan dan pelaporan obat. Pencatatan dan pelaporan dilakukan setiap hari dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan obat di kartu stok. Yang keenam yaitu pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan menghitung jumlah fisik obat setiap bulannya dan mencocokkan dengan sistem komputer. Maksud dan tujuan umum. Tujuan umum kegiatan ini yaitu membekali peserta ASN PPPK dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi, tantangan, peluang, dan kebijakan, dan capaian pembangunan serta kelembagaan Kabupaten Cirebon, menumbuhkan sikap terkait hubungan kerja dan tata laksana, kinerja organisasi, manajemen, penilaian, dan disiplin ASN, serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja. Sehingga ketika sudah berada di instansi, sudah siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan khusus dapat mempertahankan ketersediaan obat di masing-masing wilayah unit kerja Dinas Kesehatan. Waktu dan tempat kegiatan orientasi ini dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 pada unit kerja farmasi dan alat kesehatan bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu visi Kabupaten Cirebon, Cirebon beriman, yakni bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan damai. Nilai dan etika OPD Renstra Dinas Kesehatan memiliki tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja indeks keluarga sehat. Sasarannya yaitu 1. Menurunnya angka kematian ibu atau AKI dengan indikator kinerja angka kematian ibu per 1000 KH
2. Tercapainya universal health coverage dengan indikator kinerja persentase UHC. Ketiga, meningkatnya PHBS rumah tangga dengan indikator kinerja persentase rumah tangga per PHBS. Keempat, meningkatnya pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan dengan indikator kinerja persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan. Kelima, meningkatnya pemenuhan ISDM kesehatan dengan indikator kinerja persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Keenam, meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen dan pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Keenam, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Bidang sumber daya kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi 1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan. 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan. 3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan. 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan. SOTK bidang sumber daya kesehatan sendiri terdiri dari 3 subkoordinator, yaitu 1. Subkoordinator kefarmasian dan alat kesehatan, 2. Subkoordinator jaminan kesehatan, 3. Subkoordinator sumber daya kesehatan, di mana masing-masing ini di bawah pimpinan langsung Kepala Dinas Kesehatan. Di sini saya bekerja di bagian seksi kefarmasian dan alat kesehatan. Tugas pokok jabatan fungsional apoteker ahli pertama menurut Permen PAN RB nomor 13 tahun 2021 yaitu 1. Melakukan penilaian terhadap pemasok terkait dokumen kefarmasian. 2. Menyusun surat pesanan dalam rangka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. 3. Melakukan verifikasi berita acara penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. 4. Melakukan verifikasi berita acara pengembalian barang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tidak sesuai persyaratan atau spesifikasi. 5. Mengesahkan berita acara pengembalian barang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tidak sesuai persyaratan atau spesifikasi. 6. Melakukan stok opname. 7. Mengkaji permintaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. 8. Melaksanakan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. 9. Memverifikasi daftar usulan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tidak memenuhi syarat. 10. Menyusun usulan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. 11. Melakukan rekonsiliasi obat. 12. Mengidentifikasi kejadian efek samping sediaan farmasi. 13. Melaksanakan pelayanan farmasial untuk pasien di luar fasilitas. Rencana hasil kerja saya sebagai PPK dengan kegiatan 1. Pengumpulan rencana kerja obat atau RKO di masing-masing unit wilayah kerja. Tujuan kerja mengoptimalkan penggunaan obat berbasis konsumsi dengan indikator pencapaian presentasi ketersediaan obat mencapai 100% dengan waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Desember 2029 dievaluasi setiap 1 kali dalam setahun. Kegiatan kedua yaitu distribusi obat dengan tujuan kerja pendistribusian obat terdistribusi sesuai dengan jadwal yang telah disosialisasikan dengan indikator pencapaian 100% puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon mendapatkan obat dengan waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Desember 2029 dilaksanakan 7 hari selama 1 bulan. Kegiatan ketiga yaitu stok opname dengan tujuan kerja kesesuaian barang dengan catatan fisik obat dengan indikator pencapaian 100% entitas sudah melakukan stok opname di aplikasi Siklos dengan waktu
sampai dengan Desember 2029, dievaluasi 1 kali dalam sebulan. Kegiatan keempat yaitu monitoring dan evaluasi dengan tujuan kerja mengetahui adanya kemajuan dan hambatan dalam manajemen obat di farmasi puskesmas. Dengan indikator pencapaian, 100% puskesmas termonitor dan dapat dievaluasi dengan waktu perolehan Maret 2024 sampai dengan Desember 2029, dievaluasi 4 kali dalam setahun. Dokumentasi kegiatan saya sebagai berikut. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu 1. Setiap ASN PPPK yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Kedua, PPPK yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 3. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi-misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran dalam kegiatan ini yaitu 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sebaiknya secara berkesinambungan meningkatkan kompetensi PPPK melalui pelaksanaan pelatihan dan orientasi PPPK. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi PPPK untuk meningkatkan kompetensi terutama apoteker. 3. Kepala Bidang dan Katimja untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal. 4. Bagi rekan kerja kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pekerjaan. Demikian pemaparan rencana aksi perubahan dari saya. Semoga saya dapat mengimplementasikan kegiatan ini dengan baik dan maksimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.